Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di pagi hari ini? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani pagi Anda memantau market yang arahnya dalam keadaan apa bear bull ya, bearish bullish ya itu ya, karena di sini kenaikan tapi rasa sangkut kayak gitu teman-teman. Dan di sini ya ada berita yang cukup menarik nih teman-teman, ada berita yang cukup menarik perihal si Luna ini ya, bukan Luna Maya melainkan Terra Luna ya. Di sini ada informasi yang cukup menarik bagi saya ya, karena di sini bukan hasil sih ya, proposal yang diajukan oleh Dakwon ini teman-teman, proposal yang diajukan oleh Dakwon ini mendapatkan banyak tentangan ya, mendapatkan banyak tentangan, penolakan dan sebagainya. Langsung saja kita menuju ke beritanya daripada si Terra Luna ini teman-teman. Dan di sini dikutip dari Watcher News ya teman-teman, bahwasanya 90% dari peserta suara awal menentang usulan Dakwon untuk fork Luna. Nah, jadi ini ditolak nih usulan-usulan dari Dakwon untuk fork lunanya ya teman-teman, yang perihal kemarin ya. Kalau memang itu terjadi, yang seperti saya bilang akan banyak orang yang dirugikan seperti itu teman-teman. Dan di sini ya menurut mereka yang mengisi suara, hal tersebut itu bisa merugikan banyak investor dan pemain retail ya teman-teman. Maka dari itu di sini timbul penolakan yang cukup signifikan untuk proposal tersebut gitu teman-teman. Dan di sini ini teman-teman ya, yang perlu kita lihat mana ya, bentar di sini. Ini teman-teman, jejak pendapat awal di forum Anggora mengungkapkan bahwa dari lebih dari 2.352 pemilih pada saat penulisan 90% tidak mendukung seluruh gagasan. Nah, jadi gagasan-gagasan dari Dakwon perihal perihal V2 itu gagasannya ini banyak sekali yang menolak ya, yang menerima hanya 10% saja, dan sisanya 90% ini menolak dari gagasan tersebut. Dan di sini teman-teman, di sini juga kami tidak ingin fork membakar dan menjadikannya token deflasi, akan menjadi pilihan terbaik bagi seluruh komunitas. Nah, dan di sini penggunaan lain menuliskan ya bahwasanya di sini ya teman-teman, saya harap ide Garpu ditinggalkan. Nah, jadi ide Garpu adalah membuat V2 tadi dan mereka melakukan metode pembakaran sebagai gantinya. Nah, ini tetap kekeh nih dari sekian orang yang mungkin ya komunitas atau holder daripada Terra Luna itu sendiri tetap menginginkan pembakaran teman-teman di token Luna V1-nya sebagai gantinya. Jadi lebih banyak orang akan bahagia. Ini akan membuat Luna kembali ke 10 besar dengan kapitalisasi pasar yang lebih tinggi karena semua mata tertuju pada ini. Nah, kemungkinan besar kalau memang ada segi burning ya, ada pembakaran yang besar ya, kemungkinan besar harga daripada Terra Luna ini untuk menyentuh ke $1 itu ada ya, ada kemungkinan teman-teman kalau memang ada burning skala besar ya, seperti itu. Dan di sini memang dari tim komunitasnya menginginkan hal tersebut. Nah, kenapa dia menolak? Karena ini teman-teman, kalau sampai V2 itu terjadi, memang semua pemegang, yang entah itu pemegang baru, entah itu pemegang lama, itu akan mendapatkan token Luna V2 teman-teman. Token Luna V2 ya akan mendapatkan itu. Yang pendahulunya yang dulu-dulu megang akan dapat 35%, yang baru-baru akan mendapat 10%. Nah, di sini kerugian yang ditimbulkan adalah ini teman-teman, kita langsung bahas saja kerugiannya. Ini kita kembali ke Reset ya teman-teman, di mana rencana kebangkitan ekosistem Terra 2. Nah, ini teman-teman ya yang kita perlu ketahui. Mana yang ini teman-teman ya, distribusi token yaitu cuman 1 miliar token Luna ya teman-teman. Dan di sini semua 35% ini ya teman-teman, semua Luna terikat atau tidak terikat dikurangi TFL di snapshot
praserangan ya teman-teman. Di sini menjadi 2 poin, yaitu ketika kalian punya token Luna ini sebelum ada downtrend atau dump parah-parahnya ya teman-teman, ini akan mendapatkan 35%. Akan tetapi untuk dompet dengan Luna kurang dari 1 miliar, kurang dari 1 juta token ya, dia mendapatkan vesting 2 tahun sesudahnya. Jadi vesting ini dia setelah mendapatkan nih airdrop ya 35% dari pasokannya, yaitu 1 miliar teman-teman. Ini 35% akan dibagi rata untuk kalian yang memegang token atau koin Luna ini sebelum ada dumping ya teman-teman. Jadi akan dibagi, dan jika memiliki kurang dari 1 juta maka dia akan mendapatkan vesting selama 2 tahun. Nah jadi selama 2 tahun setelah token Luna baru ini dibagikan, itu nggak bisa dijual, harus nunggu 2 tahun dulu baru bisa dijual, kayak gitu teman-teman. Terus yang poin kedua, untuk dompet dengan Luna kurang dari 1 juta, dia memberikan vesting 4 tahun vesting sesudahnya, jadi membutuhkan waktu 4 tahun baru bisa dijual, kayak gitu. Nah terus di sini untuk pemegang baru yang setelah dumping teman-teman, yang setelah dumping ya, setelah ada penurunan yang sangat drastis, itu kita mendapatkan token sebesar ya pembagian ya 10%, yaitu sekitar 100 juta. Nah ibaratkan 100 juta ini ya, pembelian yang baru terjadi dumping ini 1000 orang, nah maka 100 juta itu dibagikan sama rata, kalau nggak salah seperti itu pembagiannya, tapi belum ada secara jelas secara pembagiannya, intinya 10% ya, seperti itu. Dan di sini teman-teman, pengguna Luna termasuk turun ya setelah dumping. Pada snapshot peluncuran 10% tidak terkunci di Genesis, 90% diberikan selama 2 tahun setelahnya. Nah, terus di sini 25% pemegang USD di snapshot peluncuran 10% tidak terkunci pada Genesis, sisanya berikan selama 2 tahun setelah. Nah jadi di sini yang uniknya ketika token Terra Luna ini jadi ya versi 2 jadi, maka akan dapat airdrop ya, akan dapat tokennya, akan tetapi token tersebut tidak bisa dijual ya teman-teman, tidak bisa dijual selama kurun waktu 2-4 tahun, tergantung kalian memiliki berapa dulunya, kayak gitu teman-teman. Nah setelah 2-4 tahun itu maka kita baru bisa menjual token tersebut gitu. Nah itulah ya kenapa kita juga terasa terugikan gitu teman-teman, kalau kita membutuhkan uang mendesak, mendadak dan sebagainya ya, karena orang yang berinvestasi di Luna ini berharapnya ya si Luna V1-nya yang memang benar-benar benar-benar dikembangkan lagi, dipedulikan lagi. Nah seolah-olah kalau ada V2 ini ya, pemikiran para holder dan sebagainya ini seolah-olah Do Kwon ini lari dari tanggung jawabnya dari Terra Luna V1. Dan di sini teman-teman, ini sudah cukup menyimpang dari tujuan Do Kwon dulu, di mana Terra Luna ini bergagasan menjadi stable coin ya, memiliki stable coin intinya. Kalau di V2 ini gagasannya dia lepas dari tujuan awal tentang stable coin, kayak gitu teman-teman. Intinya itu, apakah dia akan seperti Ethereum, beda jauh. Tujuan dari Ethereum dan Luna ini sudah berbeda jauh ya, maka dari itu nggak bisa kita samakan dengan Ethereum. Mudah-mudahan jadi seperti Ethereum, nggak mungkin teman-teman ya, itu ya. Intinya di sini kalau sampai benar-benar V2 itu ada, maka yang dirugikan kalian semua dan kita semua, kayak gitu teman-teman. Intinya itu ya. Dan di sini mendapatkan tentangan 90% perihal ini. Nah, mungkin ini dulu perihal Terra Luna, semoga bermanfaat. Salam cuan.